Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 24 dari kelanjutan Battletrop Devon ini, atau alur cerita Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiayan yang berhadapan dengan sosok Feng Tao dari Istana Dewa Berburu. Saat ini, Xiayan menggunakan 3 Heart Flame sekaligus. Xiayan melangkah maju dan seluruh tubuhnya terbungkus oleh api. Dalam kegelapan langit, Xiayan seperti meteor yang terbakar dan melesat menuju ke arah Feng Tao. Xiayan mendekat dengan sangat cepat dan Feng Tao pun tidak mau kalah saat ini. Tidak ada sumber gas yang melonjak dari belakang tubuh Feng Tao. Hanya ada cahaya keemasan yang bersinar di tubuhnya. Cahaya itu bahkan tidak terlihat megah seperti sumber gas. Mari kita lihat, siapakah yang lebih kuat di antara kita, ucap dari Feng Tao. Xiayan melihat sebuah cahaya keemasan yang meluap dari tubuh Feng Tao. Tetapi, Xiayan tidak takut kepada Feng Tao. Xiayan pun lalu mengangkat tinjunya dan mengarahkannya ke arah Feng Tao. Buah, di saat berikutnya, ketika tinju Xiayan ini sampai ke arah Feng Tao, tinju kedua orang itu pun bertabrakan. Dibandingkan dengan api dan petir milik Xiayan yang indah ini, serangan Feng Tao itu tampak biasa-biasa saja. Suara tinju pun terus bertabrakan dan bergema di udara. Dededuk, 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 beng, 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 beng. Xiayan pun bisa memperlihatkan bahwa kekuatan Feng Tao ini hanyalah berada di tahap awal immortality atau mengetahuinya ya. Dan Feng Tao ini jauh lebih lemah daripada Jin Tangwei. Menarik, aku tidak menyangka kamu bisa mengimbangiku, ucap dari Feng Tao. Tinju Xiayan sudah dipenuhi dengan api dan petir, membanting lagi ke arah Feng Tao. Tekanan yang mengerikan pun menyapu ke sekelilingnya. Pakaian Feng Tao pun tiba-tiba terbakar dan cahaya keemasan di tubuhnya mengalir. Kemudian cahaya keemasan itu berubah menjadi sebuah tirai cahaya keemasan di depannya. Dededok, dededok, buak. Tiba-tiba tirai keemasan itu pun pecah dan tidak mampu menghentikan tinju Xiayan ini. Tirai cahaya itu pun hancur. Feng Tao akhirnya merasakan bahwa kekuatan dahsyat Xiayan ini di luar ekspektasinya. Feng Tao pun lalu melesat dan menghindari serangan Xiayan ini. Dengan kecepatannya yang sangat cepat, dia mampu untuk menghindari serangan dari Xiayan ini. Yang ingin dia lakukan hanyalah menunda waktu sebanyak mungkin saja, karena dia ingin mencari tahu kelemahan dari Xiayan ini. Dia pikir kekuatan yang dimiliki Xiayan sekarang tidaklah akan bertahan lama, karena Xiayan telah melakukan peningkatan kekuatan secara drastis ya. Mungkin itu adalah trik menurut Feng Tao. Padahal Xiayan ini hanya melakukan pembentukan kehidupan dengan klon dewa aslinya. Pada saat yang sama, sebuah pedang pun muncul di lengan Feng Tao. Pedang itu berwarna keemasan. Kemudian dia pun melemparkannya ke arah langit. Wuss, pling. Kemudian pedang emas itu pun berubah menjadi puluhan ribu pedang emas di udara. Hujan pedang emas pun lalu turun dari atas langit. Semua pedang emas itu melesat ke arah Xiayan. Namun di hadapan hujan pedang emas yang mengerikan ini, Xiayan masih tidak bergeming sedikit pun. Bahkan skill Feng Tao yang seperti ini tidak ada habisnya. Xiayan masih tetap menggunakan tinjunya untuk memblokir semua pedang-pedang itu. Dadeduk, 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 dadeduk. Buar. Semua hujan pedang emas itu pun hancur oleh pukulan Xiayan. Kemudian Xiayan kembali melesat untuk menyerang Feng Tao. Melihat Xiayan yang melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi, Feng Tao pun terus berpacu dengan kecepatan seperti kilat. Namun dia masih belum ada cara untuk bisa benar-benar menjauhkan Xiayan darinya. Kekuatan immortality yang sangat kuat pun menyebar dari tubuhnya. Kekuatan sihir Wang Feng, teriak dari Feng Tao yang saat ini terus dikejar oleh Xiayan. Ditambah cahaya keemasan di sekujur tubuh Feng Tao, dia tidak memilih untuk terus menghindar kali ini.
dia kembali beradu jotos dengan Xiaoyan. Dadadok, 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 dadadok. Buar. Namun sepertinya Feng Tao ini masih meremehkan kekuatan fisik Xiaoyan yang sudah eh apa melakukan teknik kehidupan dengan klon dewa asli. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki fluktuasi kekuatan immortality, sepertinya Feng Tao tidak tahu bahwa saat menghadapi tinju-tinju dari Xiaoyan ini, tinju Xiaoyan ini berkekuatan immortality berkat karena level kekuatan petir di tubuhnya ini sudah mencapai 1 juta dan bahkan sudah mengeluarkan 18 urat poin petir. Wajah Feng Tao pun terkejut dan pucat. Tinju Xiaoyan ini beberapa kali mengenai tubuhnya. Feng Tao pun harus menghindarinya. Meskipun tubuh fisiknya ini kuat, tampaknya jika dibandingkan dengan Xiaoyan, keduanya tidak berada pada level yang sama. Oleh karena itu, akhirnya Feng Tao mencoba untuk mengubah strateginya. 18 pedang Fang Shen, teriak dari Feng Tao. 18 cahaya pedang keluar dan berputar di sekelilingnya. Masing-masing dari 18 cahaya pedang itu berubah menjadi pedang raksasa dan menebas ke arah Xiaoyan. Wus, tang ting dung, buar. 18 cahaya pedang itu pun memancarkan fluktuasi yang sangat kuat. Tampaknya ini adalah salah satu trik terkuat Feng Tao. Tatapan matanya terus terlihat lebih serius lagi dan dia juga memiliki keyakinan yang mutlak kepada tekniknya kali ini. Namun, di sisi lain, Xiaoyan masih tetap melambaikan tinju-tinjunya. Dia memukul 18 pedang cahaya itu. Tinjunya sangatlah kuat. Dan saat menghadapi 18 cahaya pedang yang sangat ganas ini, Xiaoyan masih tidak menyerah. Namun 18 cahaya pedang ini sangatlah ganas. Ini semuanya telah diblokir oleh Xiaoyan. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Ucap dari Feng Tao. Kemudian Feng Tao pun lagi-lagi menyiapkan teknik terkuatnya yang lainnya. Bintang terbang 1000 hantu, teriak dari Feng Tao lagi. Sebuah gulungan di tangan Feng Tao tiba-tiba terbuka dan segera menyelimuti Xiaoyan. Kemudian ada cahaya bintang yang tidak terhitung jumlahnya menyelimuti tubuh Xiaoyan. Sinar cahaya yang menyilaukan ini lalu beredar. Dan kemudian pedang cahaya yang tidak terhitung jumlahnya melesat ke arah Xiaoyan. Seolah-olah mereka semua ingin membunuh Xiaoyan atau Xiaoyan ini terkurung di suatu skill yang memang mengeluarkan pedang-pedang itu. Dan teknik ini adalah teknik Feng Tao yang paling kuat. Aku sudah membunuh 2 orang immortality dengan teknik itu. Dan kamu sangat beruntung karena kamu menjadi korban ketiga dari teknik ini, ucap dari Feng Tao. Saat Feng Tao melihat Xiaoyan yang tampaknya tidak bisa bergerak, Feng Tao pun merasa bahwa dia akan menang. Apakah dia akan kalah? Ucap dari Bing Yutu yang melihat skill itu. Sementara itu Permaisuri lalu berkata, menurutku tidak, dia tidak akan mungkin kalah. Jawab dari sang Permaisuri. Wuss, buar. Seluruh area yang diselimuti gulungan itu berubah menjadi sebuah lubang besar. Namun Xiaoyan sekali lagi memukulkan tinjunya pada saat memenuhi serangan-serangan dari Feng Tao ini. Tinjunya sudah bercampur dengan api dan petir. Api milik Xiaoyan ini membuat gulungan itu terbakar. Xiaoyan pun lalu melonjakkan sumber gasnya. Dan ini tentu saja membuat api Xiaoyan semakin kuat. Berani-beraninya kamu menghancurkan teknik terkuatku, ucap dari Feng Tao yang dia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan ini bakalan bisa menghancurkan tekniknya. Sinar keemasan yang mekar di tubuhnya pada saat ini, dia pun seperti matahari yang bersinar. Setelah berjuang untuk waktu yang lama, kamu selalu berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Aku ingin melihat seberapa banyak teknik yang akan kamu miliki dan dikeluarkan di pertarungan kita. Tetapi sepertinya teknikmu ini tidak sehebat ucapanmu, ucap dari Xiaoyan. Bukannya Xiaoyan tidak ingin menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin, tetapi memang metode Feng Tao ini sebenarnya begitu kuat sehingga Xiaoyan tidak punya kesempatan untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Namun dengan pertempuran ini, Xiaoyan juga perlahan menemukan bahwa nafas Feng Tao secara bertahap telah melemah atau dia mulai kelelahan.
Karena skill bertarung yang ditampilkan oleh Feng Tao ini juga menjadi lebih kuat lagi. Dan itu jelas memakan semua stamina dan juga sumber gasnya. Ketika kekuatannya menjadi lebih kuat, konsumsinya juga pasti akan lebih besar. Hal inilah yang membuat Feng Tao sangat kelelahan. Sepertinya kamu masih berada di tahap awal immortality. Jika saja kekuatanmu berada di tahap kedua immortality, kamu mungkin bisa mengalahkanku, ucap dari Xiaoyan. Lalu tiba-tiba sebuah lotus flame muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dan kemudian dia melemparkannya ke arah Feng Tao. Wush! Saat melihat lotus flame yang melesat, Feng Tao pun lalu melambaikan jarinya. Dan cahaya keemasan dari ujung jarinya melesat. Buar! Apakah kamu tahu? Bahkan aku belum menggunakan teknik bertarung dari awal. Sekarang apakah kamu sudah siap untuk menghadapi skill bertarungku? Ucap dari Xiaoyan. Dari awal Xiaoyan hanya berusaha melindungi dirinya atau defense saja ya. Dan sekarang Xiaoyan mulai menyerang. Tinju 7 pembunuh, teriak dari Xiaoyan. Karena saat ini Xiaoyan sedang menyatu dengan klon tubuh dewa asli, kekuatan tinjunya ini pun ditingkatkan hingga level yang ekstrim. Xiaoyan sekali lagi melemparkan pukulan ke arah Feng Tao. Dan kali ini kekuatan pukulan ini bisa menghancurkan bumi. Bahkan udaranya pun bergetar, seolah-olah benar-benar kekuatannya ini luar biasa sekali. Untuk menghadapi sinar penghancur yang dilemparkan oleh Feng Tao, sosok Xiaoyan pun melesat. Dan Xiaoyan tidak menghindarinya sama sekali. Dia langsung maju dan mengarah ke arah sinar cahaya itu. Sinar cahaya keemasan itu seolah-olah menghilangkan kegelapan di sekelilingnya dan langsung menenggelamkan sosok Xiaoyan di dalam pancaran cahaya itu. Feng Tao sepertinya menghina Xiaoyan pada saat melihatnya. Selama Xiaoyan tidak menghindarinya, dia pikir Xiaoyan pasti akan mati atau terluka parah. Bing Yutu pun sedikit khawatir ketika Xiaoyan benar-benar menghadapi serangan itu dengan kekuatan fisiknya. Namun setelah melihat cara bertarung Xiaoyan sebelumnya, dia tidak lagi meremehkan Xiaoyan. Dan dia hanya menonton dan menunggu hasil akhir dari pertarungan ini saja. Di sisi lain, sang permaisuri melihat pertarungan ini dengan tatapan yang acuh tak acuh. Dia hanya duduk diam saja, seolah-olah dia sudah tahu hasil akhirnya. Matilah kamu, ucap dari Feng Tao. Buar. Namun tetap saja Feng Tao lah yang berhasil dipukuli oleh Xiaoyan saat ini. Tubuhnya lalu terpental ke belakang. Sebelum dia bisa bangun, kekuatan besar dipukulkan kembali ke dadanya. Organ dalamnya pun telah berjatuhan dan seteguk darah pun memuncrat keluar menyembur dari mulutnya. Dia ingin mencoba bangkit, tetapi kilatan cahaya Yao Bing melintas dan kesadarannya langsung menghilang. Sesaat kemudian dia sadar kembali, tetapi sebagian besar tulang-tulang di tubuhnya telah patah. Dan ada rasa sakit yang bisa dia rasakan untuk mendorongnya sehingga dia segera bangun. Ketika dia menggigit ujung lidahnya, darah esensinya lalu menyembur keluar. Dan dia sepertinya ingin membakar esensi hidupnya tanpa ragu-ragu. Lalu dia memaksakan sebuah pukulan yang langsung bertabrakan dengan tinju Xiaoyan. Pak pipu, buah. Sosok Feng Tao pun terpental lagi ke belakang. Lengannya patah menjadi dua bagian, seperti cabang akar pohon. Pukulannya ini seperti tidak mampu menghentikan pukulan dari Xiaoyan. Dan pada saat ini, Xiaoyan telah sepenuhnya termotivasi untuk membunuh Feng Tao. Waktu untuk menggunakan teknik pembentukan kehidupan ini memang terbatas. Tetapi dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, teknik pembentukan kehidupan ini dapat bertahan lebih lama. Setidaknya sekarang dia bisa mendukung untuk menyelesaikan satu pertempuran. Xiaoyan lagi-lagi memukuli Feng Tao. Dadedok. Buar. Seluruh kerangka tubuh Feng Tao berserakan di mana-mana. 7 tinju kekuatan bercampur lagi dan fluktuasi yang mengerikan pun menyebar dari atas tinjunya. Sebagai petarung immortality tahap pertama, kamu terlalu arogan dan juga sombong.
Tampaknya kamu jarang dipukuli orang-orang asing seperti ini, bukan? Ucap dari Xiaoyan. Karena Feng Tao ini sudah mencapai immortality, tubuh Feng Tao pun bisa pulih dengan sangat cepat. Namun, pukulan Xiaoyan terus menghancurkan tubuh Feng Tao ini. Dadiduk, dadiduk, dadiduk. Tinju Xiaoyan pun mendarat di dada Feng Tao lagi. Suara tulang patah pun bergema lagi. Dan tinju Xiaoyan ini menembus langsung ke seluruh tubuhnya. Tinju yang menembus tubuh Feng Tao ini dipenuhi dengan api. Dan Feng Tao pun sampai menguap menjadi asap putih. Di lengan Xiaoyan saat ini sudah ada jantung Feng Tao yang masih berdetak. Jantungnya berwarna emas. Jantung ini berisi kekuatan immortality Feng Tao. Selama jantung ini dihancurkan, kekuatan immortality Feng Tao akan merosot menjadi seseorang fighting god. Dengan begini, Feng Tao pun merasa panik. Dia tiba-tiba berkata, "Aku mengaku kalah. Tolong jangan hancurkan jantungku. Aku rela melakukan apa saja untukmu," ucap dari Feng Tao. "Apa? Kamu mau mengakui kekalahan?" Ternyata seseorang immortality juga akan mengatakan kata-kata naif seperti itu. Hanya ada hidup dan mati di medan pertempuran seperti ini. Tidakkah kamu tahu akan hal itu? Tanya dari Xiaoyan. 5 jari-jarinya kemudian mencengkram jantung itu dengan sangat keras. Jantung emas Feng Tao pun langsung dihancurkan oleh Xiaoyan. Buar. Feng Tao yang kehilangan jantung emasnya ini menjerit sangat nyaring. Xiaoyan menarik kembali telapak tangannya dan menatap tubuh Feng Tao yang saat ini sudah berlubang besar di dadanya. Kekuatan immortality Feng Tao pun benar-benar menghilang ketika jantungnya ini benar-benar dihancurkan. Kekuatannya turun drastis menjadi seseorang fighting god. Feng Tao pun lalu menjerit kesakitan. Meskipun jantungnya ini hancur, jantungnya ini bisa dibentuk kembali dan nyawanya tidak akan hilang. Tetapi kekuatannya akan merosot tajam hingga membuat Feng Tao ini kesulitan untuk menerima kenyataan ini. Pada saat ini, Xiaoyan lalu membuka telapak tangannya dan setetes darah esensi muncul di tangannya. Darah emas ini berisikan kekuatan immortality Feng Tao. Saat melihat darah emas itu dengan mata Xiaoyan, mata Feng Tao tiba-tiba bergetar. Dia ingin merebut kembali, tetapi dia mengerti bahwa dia sedang tidak berdaya saat ini. Dia dikalahkan dalam pertempuran ini, dan dengan apapun yang telah dilakukannya sebelumnya, dia tetap tidak bisa mengubah situasinya. Jadi, dia hanya bisa berlutut di depan Xiaoyan saja dan menatap darah emas miliknya sendiri. "Tuan, aku bersedia menjadi pelayanmu atau budakmu. Hanya saja aku memohon kepadamu untuk mengembalikan kekuatan immortality-ku. Aku akan memberikan semua yang aku miliki kepadamu," ucap dari Feng Tao. "Apa? Kamu mau menjadi budakku?" Sepertinya tidak buruk," jawab dari Xiaoyan. Saat melihat Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya, Feng Tao pun tersenyum dan bergegas mengambil darah esensi emas itu dari telapak tangan Xiaoyan. Tepat ketika jarak tangan Feng Tao ini hanya tinggal setengah inci lagi dari esensi darah immortality-nya, Xiaoyan menarik telapak tangannya dan memasukkan esensi darah itu ke dalam botol batu giok. "Jangan bermimpi untuk mendapatkan lagi darah ini," ucap dari Xiaoyan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan assalamualaikum. Semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.